titah dan mandat Tuhan dimulai dari taman, bahwa manusia menjadi abdi Allah, ebed Yahweh di Taman Eden, menjadi abdi Allah di Taman Eden. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusaha dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia: semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Perintahnya jelas. Manusia diberi tugas oleh Allah di taman itu untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia diberi wewenang dan kekuasaan atas taman itu, baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu binatang. Manusia diberi perintah dan tugas yang jelas, mengusahakan dan memelihara. Kata mengusahakan itu adalah untuk kepentingan dan kebutuhan manusia. Kata memelihara ini adalah untuk keberlangsungan, keberlanjutan, dan juga kelestarian. Kelestarian jadi bukan hanya untuk berdua, tapi juga untuk anak cucu dari generasi ke generasi. Itu sebabnya ada kata memelihara. Kata memelihara, merawat, supaya segala sesuatu yang disiapkan, disediakan oleh Allah mencukupi bukan saja untuk mereka berdua, tapi juga untuk anak cucu mereka. Karena perintahnya juga beranak cuculah, bertambah banyak dan penuhilah bumi. Berarti bukan hanya untuk mereka semua. Bapak Ibu dan Saudaraku, perintahnya jelas. Apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi haknya, dan apa yang bukan menjadi haknya. Perintahnya jelas. Ini boleh kamu makan, ini tidak boleh kamu makan. Mestinya kita tidak makan yang tidak boleh kita makan, kita memakan apa yang diizinkan untuk kita makan. Tidak usah mikir macam-macam, mengapa kita tidak boleh makan ini, mengapa kita harus makan ini. Mestinya kita tinggal mengatakan, siap Tuhan, laksanakan. Ini saja yang saya makan, ini tidak akan saya makan. Ini saja yang kami nikmati, ini tidak akan pernah kami nikmati, karena begitu perintahmu kepada saya. Karena itulah yang Tuhan perintahkan kepada saya. Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kali, setiap saat kita membaca kebenaran firman Tuhan, membaca Alkitab, berusahalah untuk mencari tahu apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, apa yang Tuhan larang untuk kita semua. Tidak melakukan apa yang dilarang, melakukan apa yang diperintahkannya. Apa yang diperintahkannya kita lakukan dengan penuh kepatuhan, dengan penuh ketaatan. Apa yang tidak diizinkan jangan sekali-sekali menyentuh, menjamah, atau melakukannya. Ya jelas sekali sebetulnya kalau kita membaca Alkitab, bacalah dengan sedemikian rupa supaya kita tahu perintah Tuhan untuk saya apa. Apa yang Tuhan tidak ingin untuk saya kerjakan. Apa yang Tuhan melarang saya untuk mengerjakannya. Jelas kita harus tahu perintah negatif dan positif, jangan dan lakukan. Kalau jangan tidak dilakukan, kalau lakukan kita kerjakan apapun perintahnya. Dari A sampai Z yang diperintahkan oleh Tuhan secara detail kita tahu dan kita laksanakan tanpa tawar-menawar. Tanpa tawar-menawar, karena memang kita didesain oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk menjadi abdi Allah. Namanya atau istilahnya ebed Yahweh. Kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi abdi Allah supaya hidup kita sepenuhnya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semuanya. Hidup kita didesain oleh Allah supaya kita melakukan, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah.